Kita awali informasi malam ini, pemirsa, sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan peserta ziarah masuk ke dalam jurang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 19 orang tewas dalam peristiwa ini. Allahu Akbar. Peristiwa kecelakaan terjadi di Tanjakan Cai, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bus yang membawa rombongan peserta ziarah SMP IT Al Muawanah Subang masuk ke jurang sedalam 25 meter. Bus sebelumnya melaju dari arah Malangbong, Garut, dan berdasarkan informasi sementara dari Puskesmas Wado, 19 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Saat ini proses evakuasi badan bus masih dilakukan warga dan polisi. Allahu Akbar. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Beben HFVA yang berada di lokasi kecelakaan. Beben, bagaimana jalannya proses evakuasi kecelakaan bus yang menewaskan 19 orang di sana? Ya, Pri, ya perlu kami sampaikan untuk malam hari ini ada 19 orang korban meninggal dunia dari catatan Puskesmas Kecamatan Wado, sementara 10 orang dalam kondisi selamat. Untuk saat ini masih terlihat ambulan masih mondar-mandir membawa korban ke rumah sakit Sumedang. Untuk sementara ini, petugas kepolisian dibantu warga setempat masih melakukan evakuasi korban yang berada di dasar jurang sedalam 25 meter. Nah, untuk saat ini, untuk korban selamat dibawa ke arah Puskesmas Kecamatan Wado, ke arah sana. Nah, untuk lokasi kecelakaan ini di area pertigaan menuju Malangbong dari pertigaan Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Nah, untuk saat ini masih terdengar nih, sebentar nih, ambulan lihat. Ambulan mulai datang kembali, ini dari Rumah Sakit Sumedang. Dari Rumah Sakit Sumedang menuju Puskesmas Wado. Baik, Beben, apakah ada informasi hingga saat ini seperti apa kondisi korban selamat? Apakah ada luka berat yang dialami? Untuk korban selamat saat ini masih berada di Puskesmas Kecamatan Wado. Korban mengalami patah tulang karena terhimpit badan bis yang masih berada di dalam jurang, belum bisa dievakuasi oleh pihak kepolisian Polres Sumedang. Baik, Beben, seperti apa sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini awalnya? Menurut informasi dari keterangan warga yang melihat secara langsung, yaitu Pak Dede, bahwa kondisi bus pariwisata dari arah Wado, dari arah Malangbong, Garut menuju arah Wado ke Kota Sumedang mengalami remblong di jalanan yang menurun serta menikung, yaitu turunan Cai atau tanjakan Cai yang kerap kali menelan korban jiwa. Beberapa tahun lalu juga terjadi kecelakaan 12 orang meninggal dunia di lokasi yang sama. Demikian, Apri, yang kami sampaikan malam ini. Baik, Beben, bagaimana situasi di lokasi atau TKP saat ini? Apakah masih banyak orang dan bagaimana olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, April, untuk malam ini jalur lalu lintas dari arah Sumedang menuju Malangbong tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 karena di TKP masih dilakukan evakuasi korban yang masih ada di dalam jurang. Nah, bagi para pengemudi diharapkan jangan melalui arah Wado tujuan Garut maupun Tasik Malaya. Demikian, Apri.
Baik, Beben, dilihat dari tayangan yang ada di layar televisi ini banyak kerumunan yang terjadi di lokasi atau tempat kejadian perkara. Apakah masih ada protokol kesehatan yang diterapkan di sana? Nah, untuk saat ini protokol kesehatan karena situasinya seperti ini mereka terkesan mengabaikan. Mereka memilih menolong para korban yang berada di dalam jurang. Untuk prokes, saya kira untuk saat ini tidak maksimal karena mereka berharap menyelamatkan dulu korban yang berada di jurang sedalam 25 meter. Nah, untuk saat ini ambulan kembali datang dari arah lokasi kejadian menuju rumah sakit Tunjang. Begitu, Apri. Baik, Sampai terima saat ini kasih. masih Baik, terima kasih melakukan- Beben HVA melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, seorang nenek tewas karena sebuah truk menabrak warungnya di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan batu bara oleng saat hendak mendahului kendaraan lain. Sebuah truk bermuatan batu bara oleng hingga menabrak deretan warung di sepanjang ruas jalur Pantura di Gresik, Jawa Timur. Salah satu pemilik warung kopi, Kotijah, nenek berusia 65 tahun tewas di tempat. Jenazahnya baru dibawa setelah 2 jam karena proses evakuasi terhalang puing-puing warung usai kecelakaan. Polisi mengatakan truk oleng saat mencoba mendahului kendaraan lain. Pengemudi truk hilang kendali hingga menghantam 4 warung di tepi jalan. Tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan akhirnya kendaraan oleng kemudian menabrak warung yang ada di sebelah kanan jalan. Ada korban jiwa, Nan? Korban jiwa 1 orang meninggal dunia, perempuan umur 65 tahun. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pengemudi supir truk yang luka ringan. Diduga pengemudi tidak menguasai medan jalan hingga nekat menyalip padahal kondisi jalan menurun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sebuah mobil angkutan umum tertimpa pohon saat melintas di Jalan Poros Goa Takalar, Sulawesi Selatan sore tadi. Sang sopir meninggal dunia di lokasi kejadian. Inilah evakuasi sopir angkutan umum yang meninggal tertimpa pohon di Jalan Poros Goa Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan karena besarnya dahan pohon yang menimpa angkutan umum. Pohon besar berusia puluhan tahun itu tumbang saat hujan deras. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Patjonga Daeng Ngale, Kabupaten Takalar untuk divisum. Akibat pohon tumbang, Jalan Poros Goa Takalar sempat lumpuh selama 5 jam. Pas ada mobil melintas di bawahnya, itu dikena pohon tumbang. Sopirnya mobil yang pas itu lewat di bawah pohon, pohon itu tumbang. Jadi dia kejepit dengan pohon di atas mobil. Sementara itu di Jalan Poros Maros Bone, seorang pengendara motor juga meninggal dunia tertimpa pohon. Warga sekitar dan pengendara lain gotong royong mengevakuasi korban yang terjepit batang pohon. Korban diketahui bernama Andi Arsyad Rashid, seorang pegawai negeri sipil di Desa Mantampawalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Kabupaten Takalar dan Maros, Sulawesi Selatan, Bugma dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan rumah semi permanen di kawasan pemukiman padat penduduk Kemayoran, Jakarta. Api diduga berasal dari alat las listrik yang meledak di salah satu bengkel. Api membakar sejumlah bangunan rumah bengkel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar.
membuat api semakin besar. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan kecil dari rangkaian kabel yang ikut terbakar. Diduga kuat api berasal dari ledakan alat las listrik yang tengah digunakan. Api berhasil padam 30 menit kemudian usai 14 unit mobil beserta 98 personil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belasan lapak kayu dan barang bekas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore ludes terbakar. Akibat kebakaran, akses jalan utama sempat lumpuh total hingga menimbulkan kemacetan panjang. Api dengan cepat membakar puluhan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh lapak. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berjibaku menjinakkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran, akses jalan utama dari Kabupaten Bekasi menuju Jakarta sempat lumpuh total. Eksekusi bangunan bengkel di Bengkulu disertai perlawanan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.